Aku udah lebur menjadi bagian dari semesta. Aku dan semesta udah lebur menjadi bagian dari Tuhan. Nyata tuh artinya bukan berarti kita udah hilang secara fisik, tapi ini kesadaran gitu. Di dalam hal ini kita udah gak mementingkan lagi apa-apa di luar kita dan diri kita sendiri, tapi semua ini hanya bersyukur, menerima, memuji Tuhan, memuji Allah gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Dami, dan Sony. Masih diisi liburan dan relationship. Ini pas ya, liburan dan relationship. Tiap kita liburan, satu package kayaknya jadi ini ya. Jadi. Dan seru banget. Kita udah bahas tentang 7 lapisan relationship. 1, aku untung kamu rugi. Yang kedua, di situ udah mulai ada kesadaran sedikit ya, bahwa oke, kita udah mulai melakukan sesuatu kebaikan tapi masih self-center gitu. Dan yang ketiga, di situ udah mulai ada L gitu ya, kalau kita simpulkan. Tuhan udah mulai hadir di situ gitu. Tetapi eksploitatif lah ya. Ngatur Tuhan untuk keinginanku apa gitu. Nah, berikutnya udah mulai ada segitiga di situ. Di situ mulai ada Tuhan, aku, dan existence atau orang apa siapapun di luar diri kita, keberadaan gitu kira-kira. Dan yang kemarin kita bicara tentang peleburan gitu. Wah, ini asik banget. Kamu adalah aku yang lain. Ini jangan lupa ya, kamu adalah aku yang lain. Menyakitimu, menyakitiku. Menolongmu juga adalah menolongku. Nah, kalau udah melebur yang di sini, apalagi nih yang ke-6. Ini dahsyat nih ya. Di 5 aja udah luar biasa, dapat banyak gitu. Yang ke-6 tuh seperti apa? Kita langsung aja. Mas Sony. Ya, makasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi sebenarnya kalau udah bisa ke 5, 4, 5, 6 itu udah luar biasa banget. Jadi bordernya mungkin dari 3 ke 4 gitu ya. 4 lah ya, titik dari aman. 3 ke 4 ya, itu border batasnya ya. Sebelum-sebelumnya kan juga kita udah sampein bahwa hubungan kita kepada sesama adalah refleksi hubungan kita kepada Tuhan. Hubungan kepada Tuhan terrefleksi kepada hubungan kepada sesama. Sehingga ketika di level kita segitiga seperti ini, sudah mulai lebur seperti ini, hanya ada aku, hanya ada Tuhan dan akunya ini bukan aku kita, tapi saya yang sudah melebur menjadi bagian dari semesta. Saya seperti setitik debu yang melebur menjadi semesta, artinya udah gak penting lagi kita itu. Karena di permasalahan di hubungan 1, 2, 3, mungkin sampai 4 dan 5, kita tuh masih penting gitu. Di level ini nih, level 6 ini kita udah nggak penting lagi. Di level 5 ini kita udah nggak penting lagi gitu ya. Nah, di level 6 ini kan kemarin kita juga udah bahas bahwa tahapan untuk lebur kembali kepada Allah adalah lebur menjadi bagian dari semesta. Sehingga di level yang ini, level 6 ini, semesta dan saya tuh udah lebur juga. Menjadi bagian dari Tuhan gitu. Jadi yang ini nih udah tinggal titik, yaitu hanya Tuhan aja. Jadi istilahnya udah dissolve, udah lebur. Aku udah lebur menjadi bagian dari semesta. Aku dan semesta udah lebur menjadi bagian dari Tuhan, menjadi kesatuan yang namanya Ahad itu. Kalau kata Nabi Isa atau Yesus tuh, aku di dalam dia, dia ada di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Sebenarnya kitab suci itu sudah merangkum atau mengcover atau menyangkup semua dari 1 sampai bahkan nanti 7 gitu. Tapi kita kadang-kadang pilih ayat yang mana gitu kan. Nah, ayat yang di sini aku dan dia adalah satu. Jadi menyatu gitu. Menyatu tuh artinya bukan berarti kita udah hilang secara fisik, tapi ini kesadaran gitu. Jadi bisa kita masih hidup, udah lebur kembali kepada Tuhan tuh bisa sekali. Dan maunya Allah adalah begitu kan, waktu kita hidup masih punya sarana, masih punya hubungan, tapi secara kesadaran tuh kita udah menyatu. Dari garis menjadi sebuah titik besar gitu, yaitu adalah Allah gitu. Jadi di dalam hal ini kita udah nggak mementingkan lagi apa-apa di luar kita dan diri kita sendiri, tapi semua ini hanya Allah dan Allah aja gitu. Hanya Tuhan dan Tuhan aja gitu, nggak ada yang lain. Nggak ada realitas di luar itu gitu. Jadi begitu kita menghadapi sesuatu realitas yang kita terima, ya udah itu kehendak Allah gitu.
terima gitu. Nggak ada keinginan, wah coba ya kalau begini gitu. Coba ya kalau begini, masih ada kan? Ya ini udah nggak ada gitu. Udah kehendak Allah lah yang terjadi. Jadi melebur itu artinya bukan bentuk fisiknya melebur, tapi keinginannya melebur, kehendaknya melebur, rencana-rencana dalam hidupnya melebur, ucapannya melebur, ya kan? Kayak kemarin kita bilang 53 ayat 1 sampai 4, ucapannya bukannya nafsu, tapi adalah wahyu yang diberikan kepadanya. Jadi pendengarannya melebur, semua tuh udah ngelebur gitu, jadi satu. Nah, di titik ini nih sebenarnya kalau kita bisa berada di titik ini, nggak tahu ya, rasanya tuh kayak ekstase gitu. Bahagia yang nggak bisa dilukiskan lagi, yang tanpa batas, tanpa alasan, tanpa apapun gitu. Tenangnya juga gitu, tenangnya benar-benar tenang yang tanpa apapun gitu. Damainya juga damai yang benar-benar pure gitu, nggak murni gitu, nggak pakai apapun. Mungkin itulah. Oke, jadi dari sini menyatu menjadi sebuah titik gitu. Nah, gimana Bang Damai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini memang kalau diterangkan ini hanya pointer aja, Kang. Betul. Jadi bukan hakikatnya gitu. Tapi saya mau meminjam penjelasan sebelumnya. Kalau kesadaran relationship di level 5 itu masih ada aku dan kamu, tapi kamu itu adalah cermin. Cermin dari diriku. Masih ada itu, dualitasnya itu aku dan cerminku gitu. Tapi kalau ini Kang, karena garis itu sudah jadi titik, sudah kan garis itu kan kalau dilihat begini kan dia garis, tapi kalau dibalik begini dia titik doang Kang. Oh benar. Iya kan? Ya. Ini matematika loh, ini sebetulnya yang baru kita bahas. Yes. Nah, bahasa yang bisa dibagi adalah ini hubungan Tuhan dengan dirinya sudah. Makhluk alam ini adalah proyeksinya Tuhan gitu. Dia dan dirinya gitu. Jadi ini seperti hubungan zat dengan nama-namanya gitu. Jadi sudah tidak ada separation. Pembagian itu hanya terjadi karena akal kita mencoba memahami gitu. Jadi kalau misalnya Kang Abu mau melihat dirinya masih pakai cermin, kalau ini nggak pakai cermin lagi. Saya melihat diriku melalui diriku gitu. Oke. Itu mirip seperti kalau kata-kata dari Junaid Al-Baghdadi, aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Kalau bukan karena Tuhanku, aku tidak mengenal Tuhan. Jadi manusia sampai kapanpun tidak bisa mengenal Tuhan, tapi melalui Tuhanku lah aku mengenal Tuhan. Sebenarnya ini mirip juga dengan kan kemarin di kesadaran 4, relationship itu kan kita coba elaborasi seluruh alam ini adalah ayat-ayat. Ayat-ayat ini kan dibaca melalui perspektif Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi bukan membaca dengan menurut individuku gitu, menurut Dami, menurut Sony, menurut Kabu gitu, tapi bacalah dengan nama Robmu gitu. Itu sudah di level 4. Nah di level 5 semuanya refleksi Tuhan. Nah di level 6 ini Tuhan sedang berkomunikasi dengan dirinya gitu. Kira-kira begitu. Dan kalau dalam pengejauhan Tuhan sehari-hari, teman-teman, orang yang di level 6 ini sudah wali Allah ini Kang Amasoni. Jadi sudah apa ya, insan kamil. Insan kamil itu kan gini Kang, ada satu kata-kata bagus dari Ja'far As-Shadiq. Bisa nggak kamu memasukkan bumi, seluruh alam semesta ini ke dalam satu telur, telurnya nggak pecah? Itu ada satu dialog seperti itu. Jadi seluruh alam semesta ini dimasukkan ke dalam telur, tapi telurnya nggak pecah. Nggak bisa dong, pasti kan. Iya. Ternyata kalau kamu lihat pupil matamu kan, ternyata sebesar telur tuh. Yang hitam itu Mas Sony. Di situ itu ada alam semesta gitu. Kan kalau kita lihat misalnya Kang Abu yang hitam itu, itu kan dari situ kita bisa melihat semesta gitu. Betul. Jadi seluruh semesta itu tersedot sudah ada di dalam kesadaran insan kamil ini, atau diri yang sudah sampai di level 6 ini. Yes. Dan nggak hancur ya? Nggak hancur, dia nggak pecah. Jadi pupil mata yang hitam itu di situ tuh ada semesta Kang. Gitu, itulah sebetulnya karunia terbesar dari manusia. Nah bagi sahabat-sahabat yang menonton Tiga Fakir ini menjadi satu horizon yang lebih luas bahwa cinta sebagai esensi dari hubungan itu bisa dilihat dari perspektif nomor 6 ini.
Oke. Ini ngomongnya udah mulai nggak banyak ini kan. Wah, ini emang ini dapat banget sih, dalam banget tadi bicara dalam konteks. Iya ya, maksudnya tadi kan kalau pakai akal tuh susah ya, Bang Damai ya. Tetapi begitu masuk ke rasanya, oh ternyata yang luas itu bisa dialami oleh rasa yang bener ya. Udah nggak ada lagi separasi antara Tuhan sama kita menjadi satu. Yaitu aku baru menyadari tentang konteks la ilaha illallah lagi gitu ya, Bang. Udah nggak ada ilah lagi. Hanya Allah semata. Tauhid itu mungkin juga jadi satu kesatuan yang mungkin selama ini cuma bicara la ilaha illallah kita, tapi rasanya ternyata itu gitulah kira-kira. Oke, nah mungkin ini balik lagi ya untuk kita landingkan lah ya ke down to earth-nya gitu. Menuju situ Mas Sony, kan udah di level advance lah ya katakanlah gitu. Apa sih perilaku keseharian orang yang udah di level 6 tuh kayak gimana sih Mas Sony? Kalau bahasa singkatnya itu kurma itu, bersyukur dan menerima. Bersyukur dan menerima ya. Bersyukur dan menerima. Okay. Memuji Tuhan, bersyukur, menerima, memuji Tuhan, memuji Allah gitu. Ya itu aja. Jadi dia nggak mempermasalahkan lagi hubungan sesama, dia udah lebur. Jadi tadi di level 5 adalah ketika kita melebur kepada semesta. Level 6 ketika kita dan semesta melebur kepada Allah kan. Jadi sebenarnya sarana yaitu alam semesta dan orang-orang segala macam di luar kita itu sudah memenuhi tugasnya untuk meleburkan diri kita dengan Allah gitu. Sebenarnya sarana itu udah nggak diperluin lagi. Jadi kalau sarana udah nggak diperlukan lagi, kita udah melebur dengan Allah, ya artinya apapun sarana yang terjadi ya udah nggak ngaruh buat kita gitu. Karena kitanya udah melebur kepada Allah. Sarana itu dihadirkan untuk membuat kita melebur kepada Allah kan. Jika tujuan itu udah tercapai, sarana itu udah nggak ada gunanya lagi. Betul. Dan tadi kan kayak Bang Damai bilang mengenai telur gitu ya. Kalau spiritualis bilang kalau alam semesta yang mau dimanfaatkan bisa sebesar kacang hijau itu tadi kan. Nah sebenarnya itu kan persepsi ya. Dan persepsi yang selama ini ada itu menimbulkan realitas kan. Kalau bahasanya George Soros, seorang trader yang besar gitu ya. George Soros itu investment banker yang kaya banget gitu ya. Dia bilang perception create reality, reality create perception. Jadi sebenarnya realitas itu adalah persepsi yang ada di dalam benak kita akhirnya menjadi realitas, dan realitas menjadi persepsi. Jadi yang kita rubah persepsi ini adalah kesadaran kita yang dirubah. Jadi meskipun nanti kita sudah naik dari level 1 ke level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, sebenarnya kejadian di sekitar kita itu akan sama aja, yang gini-gini aja kan, nggak terus berubah jadi gimana gitu indah yang everything is so rosy and happily ever after kayak cerita di dongeng kan, enggak. Tetap aja ada yang namanya kekurangan, tetap aja yang kesulitan, tetap aja yang namanya mungkin orang lain melihat itu sebagai sebuah sakit atau kesedihan dan sebagainya, tapi kesadaran persepsi kita yang merubah itu semua dan menjadikan itu ya ini semua ya Allah gitu, ya Tuhan, ya aku udah di dalam Dia gitu. Jadi kalau kata W.S. Rendra, ketika langit dan bumi menyatu, kesedihan dan kebahagiaan itu udah nggak menemukan definisi lagi kira-kira gitu. Sudah tidak ada definisi ya. Iya gitu. Jadi memang ini PR-nya begitu dan nggak bisa loncat gitu. Ketika kita mau kembali kepada Tuhan, kita harus mengalami 1, 2, 3, 4. Jadi 5 nggak bisa 1 ke 3 gitu. Nggak bisa. Step dari 5 baru ke 6. 6 inilah kembali gitu. 6 inilah menjadikan relationship menjadi sarana untuk kembali gitu. Berarti kan ini kita lagi ngomongin innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Betul. Sebetulnya ya. Betul. Dari perspektif relationship gitu. Iya. Wah, mantap. Jadi yang 6 ini sebenarnya kan tadi kan simbolnya titik. Ya pengalamannya begini teman-teman sekalian, pada waktu kita bermeditasi itu kan kita mengalami diam gini kan kita masih ribet sama orang lain, yaitu di level 1. Kedua kita mulai dialog batin kita nih, dialog batin nih Kang Abu. Kita mencari saling manfaat satu sama lain. Di dalam meditasi kita mulai melihat ada faktor yang lebih tinggi, yaitu katakan Tuhan yang kita maukan gitu, bukan Tuhan pencipta gitu. Nah di level 4 kita melihat Tuhan dan seluruh ciptaannya dan kita sendiri itu ada saling terkait. Di level 5 dalam meditasi kita, ini semua adalah perbuatan dari Dia Tuhan gitu kan. Udah nggak berbeda lagi atau semua cerminnya gitu.
Di level 6, ya hening kan. Hening. Hening itu sudah tidak ada riak-riak lagi. Ketika hening, itu yang saya suka bilang kan. Ketika sudah tidak ada, ini Tuhan, bukan. Ini Tuhan, bukan. Ini Tuhan, la ilaha, la ilaha, la. Ketika la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, sampai tak terbatas, apalagi sisanya itu dia aja. La semua ya. La semua, neti-neti kalau dalam tradisi Vedanta, neti-neti, dan itu selalu menjadi cara yang paling efektif agar kita bisa merealisasikan ini. Nah, dalam konteks hubungan, ya semuanya asal-usulnya adalah titik gitu. Kayak huruf-huruf yang banyak terbatas itu ada di dalam ujung spidol gitu kan. Betul. Potentiality. Benar. Seluruh yang tak terbatas ini, begitu di zip, itu jadi ujung spidol. Iya. Benar. Ya kan? Nah, sekarang dia diekspresikan nih. Muncullah alif, ba, ta kalau pakai gitu kan, atau huruf A, B, C, D gitu. Semua dari titik. Semua dari titik itu. Nah, silakan. Jadi kan di awal saya sampaikan bahwa hubungan kita kepada sesama adalah refleksi hubungan kita kepada Tuhan, dan hubungan kepada Tuhan terrefleksikan dalam hubungan dengan sesama. Artinya ketika di level 5 itu aku dan kamu adalah satu, artinya aku melebur ke dalam semesta, sehingga dari segitiga begini menjadi begini gitu kan. Lalu kemudian di level 6 itu melebur. Sebenarnya Allah juga mengatakan kepada kita, aku adalah kamu yang lain gitu. Iya. Oh iya ya. Iya ya. Karena awalnya kan jadi satu, kemudian kita terpercik sebagai roh gitu kan. Jadi keterpisahan itu kan muncul, dan dia mengatakan aku adalah kamu yang lain gitu. Jadi artinya sama aja gitu. Jadi aku mengatakan kepada semesta ini, kamu adalah aku yang lain. Tapi Tuhan berkata juga, kamu itu aku yang lain. Namaku juga kamu. Namaku juga. Iya, kamu namaku. Dalam sih. Nah, maksudnya ini nggak bisa diceritain pakai teori gitu loh, Mas Sony, Bang Damai, yang ya balik lagi ya. Mungkin kita tahu bahwa Allah dekat gitu misalnya. Tapi kalau hanya sebatas tahu karena informasi dekat, ya udahlah, itu hanya masuk ke dalam konteks yang namanya pemahaman atau teori. Tetapi saya rasa 5 ke 6, apalagi 6 nanti ke 7 gitu, ini sesuatu yang sudah bukan dalam konteks pengetahuan, sudah bukan dalam konteks pemahaman, tetapi total atau masuk ke dalam konteks yang namanya rasa. Nah, semoga teman-teman, kalau tadi kita bicara tadi menjauh gitu ya, semakin mendekat, inilah perjalanan mendekat kepada rasa, dan semoga setiap level apa yang kita bahas membawa kita menuju kepada level yang lebih baik. Dan kita akan ketemu level 7 di episode yang akan datang. Terima kasih.